Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita kembali berkumpul dalam renungan harian kita. Bacaan yang akan kita refleksikan atau renungkan bersama dalam pertemuan ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Sebelum kita masuk dalam perenungan kita, marilah kita awal dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dan Maha Kuasa, kami kembali bersyukur kepadamu atas segala penyertaan yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari sabdamu. Berkatilah kami ya Bapa, agar sabdamu yang akan kami renungkan bersama ini boleh menjadi bekal bagi kami untuk melayani sesama, terutama mereka yang menderita. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Bapa dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mengasihi yang benar itu seperti apa? Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan ini dengan sebuah perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati. Mengasihi sesama dalam kisah ini meliputi 3 hal. Hal yang pertama, kasih itu tidak dibatasi oleh etnis, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Yesus menghendaki kita agar menolong orang lain itu tanpa memandang agama, status sosial, etnis, dan lain sebagainya. Yesus ingin kita menolong orang lain itu dengan tulus ikhlas dari hati kita yang paling mendalam. Kemudian poin yang kedua, kasih itu tidak mencari keuntungan. Yesus ingin kita mencintai, mengasihi orang lain dengan tulus ikhlas.
bukan dengan mencari keuntungan atau dengan suatu maksud tertentu. Kemudian hal yang ketiga, kasih itu berani menanggung resiko. Orang Samaria dalam bacaan yang telah kita dengarkan bersama hari ini tahu tentang konsekuensi atau akibat yang akan dia terima ketika menolong orang yang telah diserang oleh penyamun tersebut. Namun dengan hati yang tetap ikhlas, tabah, dia menolong orang tersebut meskipun dia tahu konsekuensi yang akan dia terima. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengasihi yang benar kira-kira seperti apa? Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan ini dengan sebuah perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati. Mengasihi sesama itu meliputi 3 hal. Hal yang pertama, kasih itu tidak terbatas atau tidak dibatasi oleh etnis, suku bangsa, agama, ras, dan lain sebagainya. Yesus ingin kita mencintai dan mengasihi sesama tanpa memandang muka, suku, bangsa, agama, dan lain sebagainya. Kemudian hal yang kedua, kasih itu tidak mencari keuntungan. Yesus ingin kita mencintai dan mengasihi sesama kita dengan tulus ikhlas dan dengan tidak mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Kemudian hal yang ketiga, kasih itu berani menanggung resiko. Dalam kisah ini, orang Samaria yang murah hati itu tahu akan akibat dan risiko yang akan dia terima. Namun dengan hati yang tetap tabah dan tulus, dia menolong orang yang telah diserang oleh para penyamun tersebut, meskipun dia tahu risiko yang akan dia dapatkan. Saudara-saudara yang terkasih, pesan yang kita dapat peroleh dari Injil hari ini meliputi 3 hal pula. Hal yang pertama, berbicara tentang kebenaran tidak menjamin seorang memiliki hati yang benar. Dalam kisah ini, ahli Taurat sebenarnya tidak ingin mengetahui tentang kebenaran, tetapi dia hanya ingin mencoba Yesus dengan maksud bahwa dia ingin menjatuhkan Yesus di hadapan banyak orang. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering bertindak seperti orang Farisi ini. Kita kadang-kala menjatuhkan lawan bicara kita di depan banyak orang dan bahkan mempermalukannya. Kemudian hal yang kedua, aktif melayani tidak sama atau tidak tentu mentaati firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk memampukan kita mengasihi sama kita atau mengasihi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus ingin agar si ahli Taurat meneladani sikap dari orang Samaria yang murah hati ini. Tentu ini bukanlah perintah yang mudah. Jangan mengasihi orang dari kelompok yang berbeda. Dari kelompok yang sama pun, mengasihi itu terasa sangat sulit. Kemudian, apa yang dapat kita petik dari perumpamaan ini? Hal yang pertama yang dapat kita petik adalah ketika kita mengasihi orang lain, kita tidak boleh melihat siapa orang itu bagi kita. Kemudian yang kedua, kita harus mengasihi orang itu tanpa pamrih. Jika kita mampu melakukan kedua hal ini, barulah kita dapat disebut sebagai seorang Samaria yang murah hati. Saudara-saudara terkasih, semoga permenungan ini boleh menjadi bekal bagi kita untuk melayani sesama kita, khususnya mereka yang menderita. Marilah kita akhiri permenungan ini dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu ya Pak atas penyertaan-Mu kepada kami dalam permenungan kami pada saat ini. Semoga Bapa, pesan dari permenungan ini boleh menjadi bekal bagi kami untuk melayani sesama kami, khususnya mereka yang menderita. Ini doa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, sampai di sinilah permenungan kita. Semoga boleh menjadi berkat bagi kita dalam melayani sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.